Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Kita lanjutkan dari yang minggu kemarin, yaitu mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, dimulai. Cukup? Silakan kalian persiapkan alat tulis, perlengkapan belajar, buku tulis, dan buku paketnya. Untuk kompetensi dasar pada pagi hari ini, kita akan masih mempelajari yaitu KD 3.3a, yaitu mengenai menganalisis masa penjajahan, serta KD 4.3a, yaitu menyajikan analisis pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelum kita melanjutkan materi, kita akan sedikit mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari mengenai penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa barat atau bangsa-bangsa Eropa yang sampai dengan ke Indonesia. Di situ ada Portugis yang pertama, lalu disusul oleh Spanyol, Inggris, lalu ada Belanda. Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai timeline kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Untuk bangsa Portugis dipelopori oleh Alfonso de Albuquerque yang menduduki Malaka, lalu melakukan ekspedisi lagi ke Ternate dan Maluku. Selanjutnya adalah timeline kedatangan bangsa Inggris yang dipelopori oleh James Lancaster dan John Davis yang mendarat di Aceh dan Banten. Selanjutnya untuk ekspedisi yang kedua dipimpin oleh Henry Middleton dan mendirikan kantor dagang dan benteng pertahanan di Bengkulu. Untuk selanjutnya adalah timeline kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda yang pertama kali mendarat di Indonesia adalah yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten, lalu diusir karena kesombongannya. Lalu untuk yang kedua yaitu dipimpin oleh Jacob van Eyck yang mendarat di Banten juga, tetapi karena ramah untuk berdagangnya, jadi dia diterima oleh masyarakat. Baiklah anak-anak, kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa VOC. Nah, di sini VOC itu diberikan hak khusus oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan hak oktroy, yang berisikan yaitu hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah jajahan, hak untuk mencetak mata uang sendiri, yang ketiga adalah hak untuk memiliki pasukan dan armada laut, yang keempat adalah hak untuk membangun benteng, dan yang terakhir adalah hak untuk membuat perjanjian dan menyatakan perang. Kita akan membahas hak oktroy yang pertama yang diberikan oleh bangsa Belanda untuk VOC, yaitu hak untuk monopoli perdagangan. Apa itu monopoli perdagangan? Monopoli perdagangan adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual barang. Jadi di sini pada saat VOC berkuasa, masyarakat diwajibkan untuk menjual barangnya atau rempah-rempah hanya kepada VOC. Nah, dan VOC ini membeli barang-barang atau rempah-rempah milik masyarakat ini dengan harga yang murah. Nah, seperti itulah praktek monopoli. Bagaimana cara VOC agar dapat memonopoli perdagangan Indonesia? Ya, VOC itu tidak langsung datang ke Indonesia dan langsung bisa memonopoli. Caranya bagaimana?
Nah, di sini untuk menguasai daerah jajahannya, VOC melakukan politik adu domba terlebih dahulu antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya, atau antar pejabat di dalam suatu kerajaan. Lalu, VOC mendukung salah satu dan membantu perang dengan imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Apa sih akibat dari praktek monopoli ini? Ya, akibat dari monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli ini, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Baiklah anak-anak, untuk kondisi masyarakat pada saat penjajahan di bawah kekuasaan VOC sudah selesai. Kita akan membahas timeline Indonesia pada saat Prancis menguasai Belanda, sehingga daerah jajahan Belanda dikuasai oleh Prancis, termasuk Indonesia. Di sini pada tahun 1794, Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte menyerang Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1795, Belanda jatuh ke tangan Prancis, dan Raja Belanda, Willem V, berhasil melarikan diri ke Inggris untuk meminta bantuan. Selanjutnya, pada tahun 1796, De Heren ke-17 yang mengatur operasi VOC di Indonesia itu dibubarkan. Selanjutnya, pada tahun 1800, De Heren ke-17 digantikan dengan komite baru. Tak lama, pada 1 Januari 1800, VOC akhirnya dibubarkan karena bangkrut. Selanjutnya, pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, yaitu Louis Napoleon, sebagai penguasa di Belanda. Lalu, pada tahun 1808, Louis Napoleon mengirimkan Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia atau Jakarta untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Lalu, pada tahun 1811, Daendels dicopot dari jabatannya. Ia tak bisa membangun hubungan dengan penguasa tanah Jawa, dan Daendels juga dituduh untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Jan Willem Jensen. Namun, Jensen tak bertahan lama karena Jawa terus diserang Inggris dan kalah. Nah, di sini Daendels ditugaskan ke Indonesia untuk apa? Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena di Eropa antara Prancis dan Inggris itu sedang ada perang. Selanjutnya, peninggalan yang sangat terkenal dari Daendels adalah jalan raya yang menghubungkan Anyer sampai dengan Panarukan. Daendels ini dijuluki dengan tangan besi karena dikenal sangat keras dalam memimpin. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yang dimana Belanda sudah dikuasai oleh Prancis. Nah, di sini Gubernur Jenderal Daendels ditugaskan ke Batavia dengan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Daendels melakukan tindakan atau melaksanakan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun ruas jalan raya Anyer sampai dengan Panarukan untuk memperlancar distribusi senjata dan komunikasi, yang nantinya ruas jalan ini diberi nama jalur pos. Yang kedua adalah membangun armada militer yang sangat kuat dengan cara membentuk pasukan dari pribumi, mendirikan sekolah militer, dan membangun benteng serta pabrik senjata. Dan yang terakhir adalah memperbaiki struktur pemerintahan. Bagaimana cara memperbaiki struktur pemerintahannya? Di sini Daendels yang pertama adalah membatasi kewenangan kerja pegawai VOC agar tidak korupsi. Yang kedua adalah memberi gaji yang cukup bagi pegawainya dan melarang pegawai untuk melakukan perdagangan. Yang terakhir adalah membagi Jawa menjadi 9 karesidenan yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat yang ada di Batavia. Bagaimana Daendels menyelesaikan jalan Anyer sampai dengan Panarukan?
Nah, di sini Dendles itu melakukan kerja paksa atau kerja rodi. Ya, kerja paksa itu adalah pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda, seperti pembangunan jalan, pembangunan militer, perbaikan ekonomi, dan perbaikan pemerintahan. Di sini kerja paksa sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia. Dampak yang pertama adalah penduduk tidak digaji dan makanannya diberikan adalah makanan yang tidak layak. Yang kedua adalah ribuan penduduk itu meninggal, baik akibat kelaparan ataupun akibat dari penyakit yang diderita oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah banyaknya kelaparan yang ada di masyarakat, karena pemuda-pemudanya diambil hanya untuk melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur. Jadi untuk masalah pertanian dan sebagainya itu sangat berkurang. Oleh karena itu kelaparan melanda di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya adalah timeline Indonesia pada saat dikuasai oleh Inggris. Nah, setelah pada tahun 1811, Prancis yang gagal untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, lalu Prancis ini menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Jadi pada tahun 1811, Inggris masuk ke Indonesia dan mengalahkan Belanda. Dan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani oleh S. Auchmuty dari Inggris dan Jensen dari Belanda. Selanjutnya, tahun 1811, Indonesia dikuasai Inggris yang di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Dan tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Nah, di sini Thomas Stamford Raffles itu adalah orang yang berjasa untuk mendirikan kebun raya Bogor, dan dia yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Nah, di sini untuk isi kapitulasi Tuntang adalah yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda selain Thailand, Kaap, Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Yang ketiga adalah Cochin atau Pantai Malabar diambil alih Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Inggris. Di sini, Gubernur Jenderal Raffles itu memberlakukan sistem sewa tanah atau landing system atau land lease stelsel dengan ketentuan yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah, itu subur atau tidak. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak per kepala. Bagaimana kondisi masyarakat pada saat diberlakukannya sistem sewa tanah? Yang di sini yang pertama, sistem sewa tanah itu adalah sangat memberatkan masyarakat. Yang kedua, sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat itu tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut sebenarnya adalah milik rakyat. Yang selanjutnya, hasil sewa tanah tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang terakhir, hasil sewa tanah digunakan untuk kepentingan penjajahan itu sendiri. Mengapa sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan? Ya, kegagalannya itu karena yang pertama, tidak adanya dukungan dari bupati atau kepala pemerintahan yang ada di daerah. Yang kedua adalah sebagian masyarakat pedesaan belum mengenal sistem ekonomi uang. Yang ketiga, kesulitan menentukan luas kepemilikan dan tingkat kesuburan tanah. Yang terakhir adalah adanya kesulitan dalam penentuan besarnya pajak bagi setiap penyewa tanah. Yang terakhir kita akan membahas yaitu mengenai timeline kekuasaan Indonesia yang kembali ke Belanda. Jadi pada tahun 1816, Inggris mengembalikan kekuasaan Indonesia ke Belanda. Belanda kembali berkuasa di Batavia yang dipimpin oleh Cornelis Elout. Pada tahun 1830, pemerintahan di Indonesia digantikan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch yang ditugaskan untuk menyelamatkan keuangan Belanda akibat kekalahan perang dengan Prancis.
Selanjutnya, pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan karena adanya orang Belanda yang menentangnya. Di antaranya adalah Baron van Hove, E.F.E. Douwsdekker atau Multatuli, dan L. Vitalis, dan lahirlah politik etis. Jadi tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah. Nah, di sini kita akan membahas kondisi masyarakat saat kekuasaan di Indonesia kembali ke Belanda. Untuk menyelamatkan keuangan Belanda, Gubernur Jenderal Van den Bosch melakukan kebijakan tanam paksa. Nah, isi dari kebijakan tanam paksa itu adalah yang pertama, rakyat wajib menyediakan 1/5 lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib. Nah, tanaman wajib adalah tanaman yang berkualitas ekspor atau yang laku di pasaran ekspor dunia. Yang kedua adalah lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang terakhir, hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Terjadi banyak penyelewengan pada saat tanam paksa ini diberlakukan. Penyelewengan yang pertama adalah tanah yang digunakan untuk tanam paksa lebih dari 1/5, bahkan sampai setengah dari jumlah keseluruhan tanah. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan atau pernah dikembalikan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan yang terakhir, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib itu masih dikenai pajak. Ya, di sini sangat berdampak sekali pada masyarakat Indonesia, yaitu jumlah angka kematian yang tinggi. Akibat apa? Akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena lahan yang harusnya itu digarap untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong, dan sebagainya, itu ditanami oleh Belanda, ya, diwajibkan untuk ditanami tanaman-tanaman yang menghasilkan komoditas ekspor, ya. Seperti apa? Seperti kopi, tebu, untuk gula, dan sebagainya. Pada tahun 1870 muncullah politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi atau politik etis ini adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Politik etis lahir karena desakan dan kritikan dari kaum liberal dan humanis di Belanda. Isi dari politik etis ini adalah mengadakan irigasi, mengadakan edukasi, dan melakukan migrasi untuk warga pribumi atau warga yang ada di Indonesia. Nah, untuk politik etis ini juga banyak terjadi penyelewengan. Penyelewengannya yang pertama adalah irigasi hanya untuk perkebunan perusahaan Belanda saja. Yang kedua, edukasi itu hanya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan murah. Yang ketiga, migrasi itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada di luar Jawa. Baiklah anak-anak, kita sampai di penghujung kegiatan pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu membuat kesimpulan, ringkasan, atau catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materinya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi ini dengan baik, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.